Kita sudah membahas mengenai pengenalan akan Allah. Jadi pada dasarnya semua manusia tidak ada yang mampu mengenal Allah dari dirinya sendiri. Ya, kecuali Allah hasil khayalan manusia atau hasil ciptaan manusia. Ya, atau hasil buatan manusia. Bagaimana kalau Allah itu adalah hasil buatan manusia? Coba saudara bayangkan. Manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri. Ya. Bisa enggak? Bisa enggak manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Sangat bisa, Pak. Iya. Enggak bisa ya. Tapi lucunya, manusia terus-menerus membuat Allah bagi dirinya sendiri. Coba kita lihat Yeremia 16 ayat 20. Ya. Ini memang suatu pertanyaan yang retorik. Ya, pertanyaan retorik itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, sudah tahu jawabannya. Ya kan? Yeremia 16 ayat 20. Bisa tolong ada yang mau bacakan? Siapa? Sukarelawan, sukarelawati. Ya, Bu Dian. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Ya, lucu kan? Ini pertanyaan yang lucu. Tapi faktanya memang demikian. Ya. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Ya, mestinya ya nggak dapat. Bagaimana Allah bisa dibuat oleh manusia itu? Tapi ternyata manusia itu membuat Allah. Ya, Allahnya huruf kecil. Ya, dalam bahasa asli memang tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil ya. Semua sama gitu. Tapi ini di terjemahan bahasa Indonesia memang dibuat huruf kecil ya supaya tahu lah bahwa Allah itu memang nggak bisa dibuat. Tapi sebetulnya mestinya huruf besar. Ya. Apakah manusia membuat Allah? Nah, ini Allah yang di sini ini Allah huruf besar mestinya. Apakah manusia membuat Allah yang benar-benar Allah bagi dirinya sendiri? Kalau dapat, dia dapat membuat Allah yang demikian bukan Allah. Ya, Allahnya mestinya huruf besar semua. Yang demikian bukan Allah yang asli maksudnya, tapi itu Allah palsu. Gitu kan? Tapi memang yang palsu maupun Allah yang asli itu akar katanya sama. Jadi kata Elohim itu juga dipakai untuk Allah yang nggak benar ya. Nah, ini unik juga ini. Bagi mereka-mereka yang ngotot Allah itu harus pakai kata Elohim. Tapi ternyata Elohim itu bisa bergantian dipakai untuk Allah yang benar, juga untuk Allah yang palsu.
Tapi saya juga nggak tahu ini bahasa aslinya apa ini. Wah, ini dia. Kalau mau tahu bahasa asli itu ya ini. Sebentar ya, saya lihat dulu. Mana ini? Bentar. Ini mungkin. Nah, ini dia. Yeremia 16 ayat ke-20. Oh, bahasa Inggrisnya itu gods, jamak. Nah, kalau jamak ya pasti bukan ini, bukan Allah yang benar, ya kan? Tuh, lihat tuh akar katanya itu. Elohim. Bisa baca nggak? Halo? Bisa. Bisa, Pak, Ya. bisa. Jelas. Nah, ini terbaca ini Elohim ini. Luar biasa kan? Allah palsu itu juga Elohim. Allah asli juga Elohim. Nah, jadi yang tukang ngotot harus pakai nama Elohim itu ternyata Elohim pun itu juga dipakai bergantian untuk Allah yang benar juga untuk Allah yang palsu. Ya kan? Jadi percuma itu ngotot-ngotot harus pakai Elohim, harus pakai Elohim. Apa Anda pikir kalau sudah pakai Elohim itu berarti Allah Anda itu benar? Nah, gitu kan. Oke lah, kita tidak berdebat soal nama ya, nama Allah itu yang seringkali digembar-gemborkan oleh mereka-mereka yang menjadi pahlawan Yehovaisme atau Elohimisme. Oke. Kembali lagi. Ini. Nah, ini. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Allah ini jamak. Ya, Allah. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Tapi juga apa ya ini ya? Bisa benar, bisa salah. Maksudnya begini. Kalau Allah itu Allah palsu, ya itu kan Allah palsu itu memang nggak ada kan Allah palsu itu. Nah, jadi di satu sisi ya memang Allah palsu itu nggak ada. Nggak pernah ada Allah palsu itu. Tapi manusia bisa nggak membuat Allah palsu? Yang palsu-palsuan. Oh ya bisa lah. Ya kan? Yang Allah yang palsu-palsuan itu kan memang bukan asli kan. Dan itu Allah yang nggak pernah ada kan. Dan itu Allah buatan dari imajinasi manusia. Yang memang tidak pernah ada. Jadi ya bisa, memang nggak mungkin bisa membuat Allah, tapi buat Allah-alahan yang sepertinya jadi apa itu, khayalan atau imajinasi daripada manusia. Ya itu bisa juga. Ya. Nah, seperti
patung ya. Allah itu digambarkan sebagai patung. Bisa nggak manusia membuat patung? Ya bisa lah, membuat patung aja kok nggak bisa. Ya, patung itu yang disembah jadi Allah, dianggap itulah Allah. Tapi ini lagi rame ya tentang pembahasan ada jin di balik patung dan sebagainya itu. Atau di balik salib. Ya, kita tidak perlu bahas itulah. Jadi yang kita bahas ini kan, dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Tidak dapat dalam arti tidak dapat karena memang Allah itu tidak pernah ada. Allah buatan manusia itu tidak pernah ada. Tapi dapat dalam arti ya kalau itu hanya khayalan atau karangan daripada manusia, ya dapat memang. Manusia kan bisa ngarang-ngarang. Gitu loh. Ya kan? Jadi, tapi kalau dimengerti bahwa ini membuat Allah yang benar-benar Allah, nah itu yang tidak mungkin. Tidak mungkin itu ya. Allah kok hasil buatan manusia itu bagaimana? Ya. Berimajinasi tentang Allah aja juga tidak mungkin itu. Manusia berimajinasi tentang Allah. Ya. Karena Allah itu bukan hasil imajinasi. Allah itu bukan hasil pikiran manusia. Allah itu bukan karangan manusia. Allah itu juga bukan ciptaan manusia. Jadi Allah itu Allah yang bagaimana? Allah ya Allah yang menciptakan manusia justru. Ya, bukan manusia menciptakan Allah. Allah menciptakan manusia, saudara dan saya. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan hukum alam, menciptakan bumi dan segala isinya, dengan binatang-binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hukum alam yang ada di dalamnya. Ya, nah itu semua karya Allah. Ya, bukan karangan manusia itu karya Allah. Dan bukan hasil kehebatan manusia itu semua adalah kekuasaan Allah yang nyata. Oke. Ya, kita tutup aja ini ayatnya. Ini sudah. Jadi, kembali lagi ya. Bisakah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Nah, kita bilang tidak bisa. Ya, karena memang Allah itu nggak ada. Yang Anda ciptakan itu angin kosong. Atau patung kosong. Yang nggak ada apa-apanya. Dan itu bukan Allah. Ya, apalagi menciptakan Allah yang banyak Allahnya. Oh ya tambah mau kosong lagi tuh. Ya, nah itulah anehnya sampai hari ini manusia terus menciptakan Allah. Tapi sebetulnya juga nggak aneh. Kenapa? Ya karena namanya manusia buta rohani, mati rohani. Ya dari dulu sampai sekarang manusia mengarang Allahnya, Allah itu bagi dirinya sendiri. Nah itu yang ingat gambar yang saya sudah pernah paparkan kan. Hubungan manusia, lalu di atasnya Allah, lalu di tengah-tengahnya ini terhalang oleh dosa. Maka manusia yang mau mengenal Allah ini nggak nyampe ini karena terhalang oleh dosa ini. Ya, ini dosa ini. Lalu semua mau ke Allah, nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya menyebar ke kiri, ke kanan.
Ya, akhirnya ketemunya Allah-Allah yang ini, Allah yang ini, Allah yang ini, Allah yang ini, tidak pernah ketemu Allah yang benar-benar Allah. Karena apa? Karena manusia ini buta, buta rohani. Itu tidak pernah dia ketemu Allah yang benar-benar Allah, itu dia nggak pernah. Ya, ya itulah pada manusia yang selalu ingin bernaluri, ya, manusia bernaluri untuk mau ketemu yang ilahi. Nah, bernaluri ini. Tapi yang ilahinya itu karena tidak bisa ketemu yang benar-benar ilahi ini, akhirnya cari ilahi-ilahi yang terbias kemana-mana ini ilahinya. Jadi bukan ilahi yang betul-betul puncak di sini, tapi ilahi yang berada di macam-macam ini. Itu ilahi khayalan manusia. Luar biasa sekali itu. Ini pengetahuan kayak gini nih. Kalau mata rohani kita tidak tercelik, kita tidak akan mengerti kebenaran ini. Ya. Saya sendiri pun baru menyadari seperti ini setelah Tuhan melahirbarukan saya, setelah Tuhan mencelikkan mata rohani saya, memberi saya pengertian-pengertian yang merupakan rahasia yang dinyatakan oleh Alkitab, itu mata rohani terbuka, baru sadar bahwa yang dicari manusia itu bukan Allah yang benar-benar Allah. Oke? Nah, saya di kelas doktrin Allah itu saya menyebutkan manusia itu tidak sungguh-sungguh mencari Allah yang benar-benar Allah. Saya ulangi, manusia itu tidak pernah sungguh-sungguh mencari Allah yang benar-benar Allah. Loh, lalu yang dicari apa? Pertama, yang dicari manusia itu sebetulnya bukan Allahnya, tapi keselamatan. Ya toh. Saya kan pernah kasih itu gambar, tapi bukan di sini ya, di kelas lain. Gambar jurang. Jurang, manusia berada di seberang sini, mau menuju ke seberang sini, tapi tengah-tengahnya ini jurang. Nah, lalu manusia mau menyeberang kan? Dari sini menyeberang ke sini. Lalu di tengah-tengahnya ada jurang. Lalu maka ada yang menjembatani di sini antara jurang-jurang ini, ya, ini masuk jurang, ini juga jurang. Lalu antara jurang dan jurang ada jembatan. Nah, jembatannya ini ternyata salib Kristus, ya. Ini jembatannya, salib. Ya, gini mungkin ya. Nah, salib ini. Nah, jadi sasarannya manusia mau ke sini, ya. Ini saya bingung ini. Anda lihatnya ini kan Anda lihatnya apa ini? Dari kanan ke kiri ya. Anda lihatnya. Ya, mestinya gini ya, dari kiri ke kanan ya. Ya, betul. Kalau ini dari kiri ke kanan ya, betul ya. Halo. Benar nggak ini? Ya Pak, benar. Kiri ke kanan. Betul. Nah,
dari kiri ke kanan ini, kiri ini kan kebinasaan, kanan ini keselamatan. Jadi manusia itu ingin mencapai keselamatan. Di sini keselamatan nih, bisa masuk surga ini. Nah, antara kebinasaan dan keselamatan itu jurang. Nah, jembatannya siapa jembatannya ini? Kristus, jembatannya Kristus, salib. Ya kan? Nah, jadi setelah manusia melewati Kristus, tercapailah keinginan manusia itu, yaitu mencapai keselamatan. Jadi sebetulnya yang dicari manusia itu apa? Yang dicari manusia itu keselamatan, bukan Allah. Yang penting aku masuk surga, yang penting aku diselamatkan, yang penting aku tidak di neraka, yang penting nanti aku hidup happy. Loh, ya itu yang dicari manusia, hidup happy. Hidup bersenang-senang di surga. Ya, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata. Ya, tidak ada lagi sakit penyakit. Saya berhappy-happy. Karena yang saya cari adalah keselamatan. Loh, jadi ketahuan kan sebetulnya yang dicari bukan Allah kan? Yang dicari itu keselamatan. Loh, Allahnya di mana? Allahnya cuma jadi jembatan. Paham enggak ini? Jadi teori jembatan itu agak berbahaya ya. Berbahaya teori jembatan itu. Allah cuma jadi jembatan. Tujuannya apa? Tujuannya jembatan itu kan cuma alat. Yang dituju apa? Yang dituju keselamatan. Nah, ketahuan ya, sebetulnya kita tidak cari Allah, kita cari keselamatan. Tuh, Allah lalu bagaimana? Allah itu cuma buat sarana aja saya bisa mencapai keselamatan. Nah, katanya jembatan. Kalau Kristus jembatan. Ya toh? Ini jembatan. Ya sudah, saya melewati jembatan ini untuk mencapai keselamatan. Di sini ini keselamatan nih. Saya lewat jembatan nih. Akhirnya yang saya peroleh apa? Keselamatan. Nih, keselamatan nih. Jadi ini salah ini. Teori jembatan tuh teori salah, itu kurang ajar itu. Kristus cuma dijadikan tambal butuh aja. Setelah saya melewati jembatan, aku sudah sampai ke seberang ya. Ya, ini aku lewat jembatan nih. Saya sudah sampai di sini nih. Saya sudah mencapai keselamatan nih. Tujuanku tercapai, aku bahagia. Aku senang selamanya, aku masuk surga, aku tidak binasa, aku tidak jadi dihukum. Berbahagia terus, senang selamanya, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan lagi. Yang dicari apa? Yang dicari kebahagiaan. Yang dicari apa? Yang dicari adalah hidup tanpa penderitaan. Kebahagiaan tanpa penderitaan, sukacita, tanpa kesusahan, ya sakit penyakit, semua tidak ada. Hidup bahagia terus, sukacita terus, senang terus. Itulah keselamatanku. Nah, salah semua kan, ketahuan. Ketahuan banyak orang ingin selamat itu pusatnya apa? Pusatnya egosentris.
Saya ingin saya mencapai keselamatan. Saya ingin saya tidak binasa. Saya ingin saya bisa hidup bahagia. Saya ingin saya hidup tanpa penderitaan. Saya ingin hidup tanpa sakit penyakit. Saya ingin bersenang-senang dan bahagia terus selama-lamanya. Jadi yang diinginkan apa? Memuaskan ego. Di surga pun masih ingin memuaskan ego. Ya, kalau ada teori-teori yang katanya teori di seberang sana itu ya. Nanti di surga itu kita katanya bisa memecahkan perawan gadis-gadis, malaikat-malaikat. Kita mengalami puncak seksual di surga itu. Jadi tambah bingung. Jadi maunya di surga itu mau cari apa sih? Gitu. Ya tapi sama orang Kristen juga kepengennya hidup senang tanpa susah, tanpa penyakit. Ya, waduh enak-enak di surga, nyaman, gratis semua. Ya, enggak usah bayar. Loh ya sama itu juga kenyamanan. Hanya yang satu itu kenyamanannya di seksual, yang satu kenyamanan tanpa penyakit, tanpa penderitaan, tanpa susah, tidak masuk neraka, gitu kan. Sebetulnya sama, cuma intinya apa? Intinya kenikmatan. Hidup itu di surga nanti penuh dengan kenikmatan. Loh, bagaimana itu? Apa yang Anda dan saya cari? Nah, kalau Anda sudah belajar doktrin keselamatan, ya kan? Doktrin manusia dan dosa, doktrin Allah. Anda memahami bahwa keselamatan itu tidak identik dengan masuk surga. Salah itu. Keselamatan bukan identik dengan masuk surga. Kalau tujuan keselamatan adalah masuk surga, berarti Anda itu ya betul, memang Anda itu tidak cari Allah, Anda itu cuma cari surga. Allah itu cuma tadi dibuat jembatan aja. Nah, coba renungkan baik-baik. Jadi saya yakin ya, banyak orang Kristen ini yang tujuannya masuk surga itu masih egosentris. Betul enggak? Jadi apa sih keinginanmu itu? Selamat, pokoknya selamat, selamat, selamat. Itu ya egosentris juga. Pokoknya aku nggak masuk neraka, pokoknya aku nggak binasa. Aku nggak mau di neraka, aku tidak mau disiksa. Aku kepengen hidup bahagia selama-lamanya. Loh, egosentris juga kan? Nah, itu yang saya pernah bilang itu. Manusia di dalam Kristus pun masih egosentris. Jujur aja deh, saya sendiri waktu sudah bertobat, saya juga mengejar hidup mengejar hidup saleh, ya kan, untuk dijamin keselamatan saya karena saya masih Armenian. Jadi saya ini mau hidup saleh buat apa? Ya supaya saya tidak masuk neraka. Supaya saya jangan disiksa nanti di neraka. Aduh, susah loh. Di neraka itu susah. Kita menderita selama-lamanya. Apalagi kalau dengar dari pendeta yang pernah ke neraka itu. Daging meleleh di sana itu. Apa enggak kesakitan terus tuh di neraka itu daging meleleh. Teriak-teriak.
seperti zombie. Ya, waduh, ngeri. Aku nggak mau seperti itu. Waduh, ngeri itu, gak enak. Aku maunya di surga. Loh, egois kan? Kamu cuma mikirkan keselamatan dirimu kan? Nah, ketahuan nih. Orang Kristen tuh egois. Mau masuk surga aja pikirannya itu. Nah, apalagi nanti ditambah dengan teologi yang sukses. Oh, kita ikut Kristus makin kaya raya. Kita ikut Kristus makin sukses. Kita ikut Kristus diberi berkat berkelimpahan. Kita ikut Kristus, ya, dapat karunia-karunia, bisa menyembuhkan, ya, bisa bebas dari COVID-19. Ya, wah, cepat kaya, sukses, apa segala macam. Waduh, egoisnya tambah disuburkan. Mungkin orang pertama kali dengar perkataan saya ini bingung ya. Loh Pak, ya jujur aja Pak, kita semua kan memang kepingin masuk surga Pak. Nah apa itu salah kita itu? Ya selama ini kan kita diajarkan untuk kita bisa selamat masuk surga, ya harus percaya kepada Yesus supaya kita selamat. Loh itu kan memang ajakannya toh. Maukah Anda selamat? Percayalah kepada Yesus, kamu akan selamat, kamu akan berbahagia selamanya. Loh, ya itu yang ditawarkan kok Pak. Jadi saya ini percaya kepada Yesus ya supaya saya selamat. Dan sekarang Pak Andi bilang itu nggak benar. Jadi mestinya bagaimana? Ya, ya itulah. Makanya saya pernah ceritakan, saya tulis di Facebook itu. Anda percaya kepada Kristus supaya Anda memperoleh keselamatan. Ya, saya ulangi, saya mau percaya kepada Kristus supaya saya memperoleh keselamatan. Atau ajakan daripada pendeta. Anda mau diselamatkan, percayalah kepada Kristus. Loh, berarti kan tujuannya itu jelas keselamatan tujuannya itu. Gimana? Tapi kalau saudara sudah belajar katekismus Westminster, ya kan? Saudara sudah belajar tulip. Nah, saya yakin saudara sudah memahami. Saudara memahami kesalahannya itu di mana. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau merespon, ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau mengklirkan yang benar itu yang bagaimana. Ya, kita kan obrolan toh, jadi ya silakan. Nah, silakan Bu Liliana. Pak Andi, bukankah keselamatan Kristus itu melihat hati, Pak Andi? Sedangkan kalau tadi dari obrolan santai dengan Pak Andi tadi itu kan mengenai mindset, cara pandang yang benar. Kalaupun manusia yang terbatas dan berdosa ini dengan cara pandangnya yang salah, tapi dia punya hati yang tulus, murni, percaya benar-benar sama Tuhan. Apakah Tuhan nggak nerima toh Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Langsung pertanyaannya. To the point. Kalau ada orang bilang pertanyaannya langsung nyodok. Nyodok pertanyaannya itu. Ya, jadi
Tuhan itu kan melihat hati. Kalau kita hatinya benar-benar tulus, sungguh-sungguh percaya, masa Tuhan itu tidak mau terima kita karena kesungguhan dan ketulusan kita. Nah, bagus ini. Saya bagus, tapi sebelum saya jawab, saya kepingin teman-teman kasih respon dengan pertanyaannya Bu Liliana. Ayo, siapa yang mau meresponi? Atau ada pertanyaan lain, silakan. Kok diem aja? Takut salah ya? Tiba-tiba Ya. Oh, Budor, silakan Budor. Budor dulu ya. Iya, Pak. Jadi yang kita belajar tuh ya segala sesuatu tuh untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mungkin sederhananya begitu. Kita selamat untuk apa? Memuliakan Tuhan. Mungkin seperti itu, sederhananya seperti itu. Jadi mungkin pertama kita terdorong untuk yo saya mau selamat. Tapi pertanyaan Ibu tadi tuh, apakah Tuhan tidak melihat hati? Kalau menurut saya, ya kita kembali ke teori dulu bahwa segala sesuatu itu sudah diatur Tuhan, ditentukan Tuhan, sehingga kalau kita bisa menginginkan Kristus, ini saya membahasakan dengan bahasa saya, jika kita menginginkan Kristus, itu karya Allah sendiri. Jadi Allah tidak mungkin melihat hati kita benar, dan tidak ada manusia yang benar. Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang benar. Jadi kalau menurut saya, kita selamat itu, kalau kita selamat, kita bisa selamat itu karena Tuhan, dan maunya Tuhan itu apa di dalam keselamatan itu? Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan ini tidak mudah. Tidak mudah untuk kita bertobat langsung kita memuliakan Tuhan dengan motivasi yang benar misalnya. Ya, tapi tahap demi tahap Tuhan akan memperbaharui kita, menolong kita untuk ada di jalan Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bagus. Ya, Budor ini sudah lulus ini reformnya. Ya, nilainya 80 lah. Ya, oke. Mantap ya. Pak, ini filosof kita ini, Pak Darmius ini. Iya, Pak. Sebetulnya kemarin ini mengenai mencari Allah. Tujuan kita mencari Allah. Mungkin harusnya dibalik ya. Bagaimana maksud Allah? Iya kan? Kepada kita itu. Mungkin begitu ya, Pak. Betul. Nah, sebetulnya kemarin Pak Andi sudah singgung tuh mengenai kerajaan Allah itu. Ya. Poinnya di situ sebetulnya kan. Bagaimana kita berelasi, kita bisa berelasi. Tuhan mau setelah kita jatuh kan Yesus datang tuh untuk mendamaikan. Tujuannya sih apa? Untuk bisa lagi kita berelasi. Berelasi sebetulnya berelasi di dalam hierarki antara dia adalah Tuhan penguasa dan kita adalah hamba. Yang tadi juga sebetulnya Ibu Dors juga udah singgung itu memuliakan Tuhan. Karena aspek terpenting di dalam relasi kerajaan Allah adalah di mana kita hamba dan dia Tuhan sebetulnya. Sebagaimana sebetulnya Yesus sendiri menghambakan diri. Sebetulnya itu kan sebetulnya hamba itu adalah dia menghambakan diri, maksudnya mewakili kita sebetulnya itu supaya kita menjadi hamba dan dia Tuhannya. Nah, saya kira itu, Pak. Oke. Relasi, Pak. Relasi dalam kerajaan Allah itu, Pak. Iya. Gitu, Pak. Good. Sudah menjawab kira-kira dengan jawaban Budor, Pak Darmius. Sudah menjawab 90%. Ada lagi?
Kalau sama ya tidak usah diulang. Oke Pak, mungkin Ya, yang silakan lain Pak Pak. Heru. Saya akan menyoroti masalah inisiatif Pak. Yes. Saya akan baca Yehezkiel 36 ayat 26. Ya, silakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kalau inisiatifnya dari kita, mau apapun kita tidak akan bisa. Justru kita bisa percaya itu karena kita diberikan hati yang baru, Yes. kemudian roh Tuhan diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berkenan kepadanya. Gitu. Yes. Tidak ada usaha kita sama sekali di dalam hal ini. Kalau kita tadi yang berbicara saya mencari keselamatan, itu berarti saya mencari keselamatan, ya saya maunya surga. Yes. Tetapi kalau Tuhan yang beri hati yang baru, itu berarti yang kita lakukan adalah taat kepadanya. Surga itu bonus saja barangkali. Yes. Oke. Ya. Ya. Ya, sudah mantap. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dan seterusnya. Oke, jadi saya mau simpulkan dari semua masukan-masukan teman-teman ini. Pertanyaan Bu Liliana itu sangat bagus karena itu merangsang kita berpikir di dalam meresponi apa yang tadi saya katakan, bahwa apa yang kita cari sebenarnya. Yang kita cari sebenarnya itu bukan Allah, tapi sesuatu dari Allah. Tapi kalau Bu Liliana bilang Tuhan kan melihat hati. Kalau hati kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kan Tuhan melihat hati. Nah, oke. Itu tepat sekali. Memang Alkitab bilang Tuhan itu melihat hati. Tapi ada tapinya dulu. Aslinya hati manusia itu tidak ada yang baik di hadapan Allah. Aslinya ya. Hati manusia itu penuh dengan keegoisan, kepentingan diri, kemunafikan, ya, najis, penuh dengan noda-noda dosa, dan sebagainya. Jadi memang kalau saya tadi bilang bahwa manusia itu pada dasarnya tidak mencari Allah, tapi mencari sesuatu hanya untuk kepentingan egonya, itu sebetulnya jujur aja semua kita itu seperti itu. Aslinya. Aslinya. Biarpun kita sudah di dalam Kristus, aslinya kita ini masih ada manusia lama kan. Itu saya bolak-balik tekankan. Aslinya kita ini egois. Aslinya kita ini kepingin kenikmatan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, aslinya kita ini adalah kedagingan. Kedagingan kita. Jadi kalau boleh jujur juga, di dalam kegelisahan saya mencari jalan keselamatan, saya mencari nanti saya setelah mati mau kemana.
itu jujur aja sebetulnya pikiran kita itu pikiran egois. Saya tidak mau binasa. Saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak mau tersiksa. Ya, saya tidak mau menderita kan di alam kekal. Jadi jujur aja sebetulnya saudara dan saya itu di dalam mau itu tadi kepengen masuk surga itu sebetulnya dasar-dasarnya itu kepentingan diri. Nah, orang minta selamat itu kan untuk diri toh. Apa ada orang minta selamat untuk kepentingan orang lain? Tuhan, biar aku masuk neraka, orang lain aja yang selamat. Nah, itu kata-kata orang kayak gitu. Itu kata-kata orang yang justru sudah seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu malah bilang, justru aku rela gitu. Aku rela aku yang binasa. Asal saudara-saudara kaum sebangsaku yang diselamatkan. Wah, itu luar biasa sekali itu. Itu hati yang sudah diubahkan Tuhan. Bukan aslinya Paulus itu. Aslinya Paulus ya tetap egosentris. Kepentingan diri. Tapi kalau sampai ada orang yang sampai sudah berpikir, biarlah aku rela aku yang binasa dan kaum saudaraku sebangsaku yang diselamatkan. Itu sudah menunjukkan kecintaannya yang luar biasa untuk orang-orang kaum sebangsa. Rasul Paulus ini boleh menerima anugerah keselamatan. Jadi kecintaannya kepada orang lain untuk diselamatkan. Bahkan rela aku yang masuk neraka. Biar aku yang binasa, mereka yang diselamatkan. Waduh. Itu hati yang sudah diubahkan itu. Itu bukan hatinya Rasul Paulus, itu hati yang diubahkan, hati yang baru yang tadi Pak Heru sharing itu, Yeskiel 36, ayat 26, 27 ya itu. Itu gambaran hati yang baru. Jadi kalau Tuhan melihat hati, tidak ada manusia bisa diselamatkan. Karena aslinya manusia itu hatinya penuh dengan keegoisan, kepentingan diri, kemunafikan, kelicikan, ya, dan segala macam kebobrokan manusia itu hati aslinya manusia. Makanya kalau Tuhan melihat hati aslinya manusia, dilihat hatinya, ya semua manusia pasti binasa justru. Tapi kalau Tuhan melihat hati yang sudah diubahkan, nah itu sudah beda lagi kan. Itu berarti sudah melalui pekerjaan Roh Kudus yang merubah hati seseorang menjadi hati yang baru. Nah, dengan demikian kembali lagi kepada tadi yang dicari manusia itu apa? Kalau yang dicari manusia itu keselamatan, itu sebetulnya Kristen yang masih kedagingan. Saudara dan saya ini masih dalam kekristenan yang kedagingan, karena tujuan kita adalah supaya aku selamat, supaya aku tidak disiksa, supaya aku tidak menderita, supaya aku nanti bahagia selama-lamanya. Supaya aku benar-benar menikmati ya kesenangan yang sejati. Tidak ada lagi sakit penyakit. Itu semua egosentris. Loh, masa enggak boleh Pak kayak gitu? Bukan masalah boleh enggak boleh, itu menunjukkan kita
ingin masuk surga itu diwarnai oleh egosentris kita. Jujur deh, jujur. Saya juga ngaku dengan jujur. Waktu saya benar-benar mengejar keselamatan itu, saya baru sadar. Setelah saya jadi orang reform ini ya, saya baru sadar. Berarti saya waktu mengejar-ngejar keselamatan itu, saya diwarnai manusia lama saya. Yang nggak rela masuk neraka. Dan yang ingin dapat keselamatan. Orientasinya pokoknya aku selamat, aku selamat, aku selamat. Wes, kejar mati-matian keselamatan itu. Tapi itu justru menunjukkan aslinya manusia lama. Dan itulah saudara dan saya, aslinya. Cuma setelah kita mengalami pembaruan dan disadarkan oleh firman-Nya, ya, diperbarui oleh nilai-nilai kebenarannya dari kitab suci, akhirnya kita disadarkan. Apa yang menjadi kesadaran saudara dan saya? Yang menjadi kesadaran saudara dan saya adalah aku diselamatkan bukan karena aku yang mencari keselamatan. Itu poin yang sangat penting. Aku diselamatkan bukan karena aku yang mencari keselamatan. Aku diselamatkan semua karena semata-mata kasih karunia Allah. Jadi keselamatanku bukan inisiatifku. Keselamatanku bukan karena aku rindu selamat. Keselamatanku karena rencana Allah yang agung dan mulia. Kalau itu adalah rencana Allah, berarti itu tidak diwarnai oleh keegoisan, bukan. Tidak diwarnai oleh kepentingan pribadi. Tapi itu didasari oleh kasih karunia Allah. Didasari oleh bijaksana dan rancangan Allah yang agung dan mulia. Keselamatan saya bukan rancangan saya. Keselamatan saya adalah rancangan Allah. Kalau keselamatan saya adalah rancangan saya, berarti itu memang betul diwarnai keegoisan dan kepentingan diri. Karena saya yang mau. Sebelum saya disadarkan bahwa saya akan binasa tanpa Kristus, Allah dalam kekekalan sudah menetapkan keselamatan saudara dan saya. Jadi memang di dalam prosesnya, kedagingan kita ini ikut dalam prosesnya. Memang aneh kan kalau ada orang yang diselamatkan itu aku nggak ingin selamat, aku nggak ingin selamat, aku nggak mau cari keselamatan, aku lebih senang menikmati kedaginganku. Lalu aku nggak peduli sama sekali, tahu-tahu tiba-tiba saja dalam hidupku, aku sudah tiba-tiba menerima anugerah keselamatan tanpa aku sadar apa-apa. Ya, tidak mungkin, itu malah tambah aneh. Kelihatannya memang cara Tuhan bekerja untuk menyatakan keselamatan bagi saudara dan saya itu juga cara yang menggunakan cara natural plus supranatural. Atau supranatural plus natural. Dalam arti natural itu juga ada kedagingan kita. Tapi dasarnya adalah supranaturalnya, bukan naturalnya. Naturalnya ini cuma
ngikut-ngikuti aja. Tapi sebetulnya dasarnya Tuhan sudah menetapkan pilihannya sejak kekal. Tuhan sudah mempunyai rancangan sejak kekal. Dan rancangannya adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang berdasarkan kasih Allah yang murni, yang sejati, yang tidak terdistorsi oleh dosa. Itu rancangan Allah. Jadi saya pernah kasih ilustrasi, ada gerbang ya. Saya masuk di satu gerbang, ya ini gerbang, saya masuk di gerbang ini, masuk ini. Pada waktu saya masuk, saya melihat di depan gerbang itu, ya apa tulisannya? Selamat atas perjuanganmu mencari jalan keselamatan. Oh, seolah-olah, yes, ini adalah usahaku mencari keselamatan. Selamat atas perjuanganmu mencari keselamatan. Welcome. Selamat datang. Lalu aku masuk gerbang itu. Begitu aku masuk gerbang itu, aku di balik gerbang ini melihat pintu gerbang yang sudah aku lewati. Tulisannya adalah, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Oh, baru sadar setelah masuk gerbang keselamatan itu, menoleh ke belakang. Oh, ternyata keselamatan itu bukan karena aku yang mencari, tapi karena Tuhan yang mencari aku. Nah, itu yang benar. Tapi memang, kayak waktu masih mau mencari keselamatan, aku yang berusaha, aku yang berjuang, aku yang gak rela binasa, aku yang mencari-cari mana jalan yang benar, jalan yang membawa aku ke surga. Itu perjuangan aku itu, aku yang berjuang tuh, aku yang mencari Tuhan itu. Tapi ternyata setelah melewati gerbang itu, melihat ke belakang, bukan kamu yang mencari aku yang mencari kamu. Wah, baru sadar. Baru bersyukur, Tuhan. Aku sudah salah paham. Aku pikir aku yang berjuang mencari Engkau. Tapi ternyata Engkau yang sudah mempersiapkan jalan bagiku. Bahkan sejak dalam kekekalan, Tuhan sudah punya rencana. Kan luar biasa sekali. Makanya itu lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah amazing grace. Anugerah yang begitu ajaib. Ini bukan hasil usahaku. Ini bukan karena keinginanku. Jadi sebetulnya kembalilah, kita itu, kedagingan kita memang yang mencari keselamatan. Itu kedagingan kita. Tapi Allah kasih tahu, keselamatan itu bukan identik dengan masuk surga. Nah, itu yang tadi Pak Darmius tekankan. Keselamatan itu apa? Keselamatan itu tidak identik masuk surga, tidak identik hidup bahagia, tidak identik tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, ya hidup bersenang-senang terus. Tidak. Keselamatan itu yang terutama adalah kita sudah dipulihkan relasi kita dengan Allah yang benar-benar Allah. Relasi yang tadinya putus, sekarang sudah diperdamaikan kembali. Itulah keselamatan. Keselamatan itu adalah berdamai dengan Allah. Bukan sekedar bisa masuk surga. Bukan
hidup enak-enak dan senang-senang di surga. Itu sampingannya. Tapi yang core-nya, intinya adalah berdamai dengan Allah yang benar-benar Allah. Itu yang saya tekankan, yang benar-benar Allahnya itu. Karena banyak orang merasa berdamai dengan Allah, tapi Allahnya Allah palsu. Allahnya bukan Allah Alkitab. Allahnya Allah khayalan manusia. Itu yang ini saya ngomong, ini bukan saya yang menuduh ya. Orang ateis itu yang menuduh, orang beragama itu orang yang menciptakan Allah bagi dirinya sendiri. Oh, ternyata tuduhan orang ateis itu, apalagi yang psikolog ateis, itu manusia itu berimajinasi dengan sesuatu Allah yang bukan Allah, bukan benar-benar Allah. Itu hanya imajinasi manusia. Itu psikolog ateis itu menganalisa agama itu kan itu. Agama itu manusia berkhayal tentang Allahnya. Wah, mantap sekali itu. Tuduhan orang ateis. Nah, Allah kita itu bukan Allah hasil imajinasi dan ciptaan manusia. Allah kita itu Allah yang datang untuk menghampiri manusia. Luar biasa. Itu yang saya tidak menemukan dimanapun. Allah itu bukan hasil usaha manusia mencari Allah. Tapi Allah yang benar-benar Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Memperkenalkan dirinya kepada manusia. Menyatakan rencananya kepada manusia. Menyatakan siapa Allah yang benar-benar Allah. Yang bukan karangan manusia. Bukan ciptaan manusia. Bukan khayalan manusia. Ini yang membuat saya mantap untuk tidak bergoyah dari iman yang pernah saya tergoyahkan sebelumnya. Tapi sudah tidak akan tergoyahkan lagi. Ya. Cuma ada satu step yang kita tidak cukup berhenti sampai di sini. Kita tidak cukup berhenti di pengetahuan bahwa Allah kita itu Allah yang sesuai dengan Alkitab. Kita tidak cukup berpengetahuan bahwa bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Kita tidak cukup berpengetahuan bahwa keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, tetapi berdamai dengan Allah yang benar-benar Allah. Jadi poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah apakah saudara dan saya sudah sungguh-sungguh berelasi dengan Allah yang benar-benar Allah. Itu bagi saya ini benar-benar membutuhkan kasih karunia Allah, bukan sekedar pengetahuan. Karena saya juga merenungkan banyak orang merasa sudah Kristen karena pengetahuannya sudah penuh dengan pengetahuan kekristenan. Lalu dia merasa saya sudah Kristen. Karena teologinya sudah teologi reform. Dia sudah menganggap dirinya Kristen. Karena dia sudah belajar di sekolah teologi atau dia sudah berjemaat puluhan tahun di
gereja reform. Lalu dia merasa saya sudah jadi anak Tuhan. Karena teologi saya reform. Saya bergereja di gereja reform. Saya mendengarkan khotbah-khotbah reform. Tapi pertanyaannya adalah pengetahuan reform. Apakah kamu juga berelasi dengan Allah yang benar-benar Allah? Berelasi. Di dalam berelasi ini juga banyak gereja yang merasa dirinya sudah berelasi dengan Allah. Saking akrabnya berelasi dengan Allah sampai ceritanya bisa ngobrol tiap hari dengan Allah. Bisa bermain-main dengan Allah. Bisa olahraga bersama dengan Allah. Sampai seperti itu. Justru yang saya pertanyakan adalah bukan sekedar berelasi dengan Allah, tapi berelasi dengan Allah yang benar-benar Allah. Kadang-kadang saya dengar ceritanya orang-orang bercakap-cakap dengan Allah. Tuhan, aku kok haus ya. Ayo Tuhan, kita mampir di Excelso yuk. Kita ngopi-ngopi yuk. Saya mau tanya, yang diajak bicara ini apa benar-benar Allah atau Allah menurut pikiranmu sendiri? Hah? Menurut khayalanmu sendiri? Atau Allah yang bagaimana? Hah? Terus terang saja saya dulu juga di dalam komunitas saya bersama dengan yang ekstrim itu. Ya saya juga sering cerita kalau saya itu ngobrol sama Tuhan. Di mana-mana saya ngobrol sama Tuhan. Tapi setelah saya renungkan lagi, Tuhan yang saya ngerti waktu itu masih Tuhan amburadul. Berarti saya ketemu dengan Tuhan yang mana itu waktu itu? Tuhan amburadul atau Tuhan yang benar-benar Tuhan? Tapi saya percaya saya sudah lahir baru, saya sudah bertobat dan Tuhan sedang mendidik saya waktu itu. Cuma kalau saya ngobrol, saya kok jadi ya malu sendiri ya, malu tidak mati. Sebetulnya itu saya tidak ngobrol sama Tuhan, tapi ngobrol dengan diri saya sendiri, dengan pikiran saya sendiri. Saya berdialog dengan diri saya sendiri, lalu dijawab-jawab sendiri, dianalisa sendiri, dikabulkan sendiri atau dilarang sendiri. Yaitu tergantung dari jalan pikiranku yang macam-macam ini. Aku seolah-olah sudah ngomong sama Tuhan. Itu yang saya lihat. Banyak orang Kristen merasa dia sudah ngomong sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, itu betul-betul Tuhan atau hantu? Yang dia omong-omong itu. Atau bolak-balik ngomong, ini rema, rema, rema. Rema apa kalau teologianya ngawur? Hah? Teologi sukses itu rema. Ya. Tuhan janji kalau Anda kasih persepuluhan, Tuhan kasih 100 kali lipat ganda. Ini rema buat saya. Rema atau rame. Ya. Oke. Saya harap saudara juga dapat berkat dengan pembahasan ini. Kita evaluasi diri terus. Tuhanku itu Tuhan yang mana? Saya juga evaluasi sampai hari ini. Sampai jam ini. Saya ini hanya pinter berteologi. Atau saya benar-benar berelasi dengan Allah yang benar-benar Allah. Atau saya cuma pinter berpikir secara teologi reform. Tapi saya tidak sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan dalam menjalani langkah-langkah hidup saya. Oke.
Oke, saya beri kesempatan teman-teman, ada yang mau meresponi, nanggapi, silakan. Saya harap Anda tidak tidur ya. Kelihatannya banyak yang tutup kamera supaya bisa tidur-tiduran ini. Ya gitu lah Pak. Oh iya, kalau Budor enggak, saya percaya tidak. Oke, silakan. Siapa yang mau menanggapi, meresponi, sharing, mungkin pergumulannya juga bagaimana? Ya, bukan. Silakan. Siapa dulu ini? Bu Leni, silakan Bu Leni. Iya, puji Tuhan Pak. Bersyukur sekali anugerah saya bisa mendapatkan pencerahan pengajaran beberapa bulan ini, juga dapat sempat mengikuti itu doktrin Alkitab. Tapi saya masih banyak sekali harus belajar. Saya ingin belajar lebih-lebih lagi. Ya. Hanya saat ini saya ingin memastikan apakah saya sudah berada di jalur yang maksudnya Allah yang benar-benar Allah, dan bagaimana cara untuk berelasi dengan Allah yang benar-benar Allah. Karena setelah saya mengikuti pengajaran atau doktrin dari Pak Andi, saya merasa saya mendapatkan pengajaran yang salah, yang sesat, yang ngalur ngidul. Pokoknya baru paham seperti itu. Terima kasih. Ya, kita terus belajar Bu, tidak pernah selesai. Jadi jangan sampai kita merasa saya sudah lulus. Wah, itu tambah bahaya itu. Kalau merasa sudah lulus. Ya toh, kalau sudah lulus berarti tidak perlu belajar lagi. Selesai sudah. Nggak pernah lulus Bu. Kita belajar terus. Belajar memang evaluasi diri, mengoreksi diri. Belajar untuk ditegur oleh firman-Nya, ya kan? Saya percaya itu kehidupan, justru kehidupan bersama dengan Tuhan. Ada teguran, ada koreksi, kembali kepada firman, pengajaran yang benar. Oke, Pak Yus, silakan. Tadi mau ngomong apa, Pak Yus? Oh iya, tadi sebetulnya ya ajaran pengajaran ini juga bukan hanya semata-mata pengajaran, saya lihat. Jadi bagaimana kita melihat sesungguhnya, introspeksi lah kira-kira. Apa sih selama ini, kemudian apakah betul tadi yang dikatakan kita sudah mencari Allah yang benar? Ya ini kan sebagai ajaran dan kemudian pernyataan-pernyataan yang menohok. Tapi ini bagus sekali ya kan? Yang menohok. Jadi kadang kan ini kita nggak sadar, ternyata begitu Pak Andi kemukakan ini, wah iya ya, kira-kira kan begitu. Ternyata ego dan ego kita. Tapi betul. Kemudian tadi juga Pak Heru sebutkan ya, inisiatif Allah dan kemudian anugerah, semata-mata anugerah itu betul Pak. Saya semakin kok beberapa hari kemarin tuh saya sedang merenung itu loh. Kejadian 3 ayat 9. Kejadian 1 sampai 3-nya kan kejadian 3 ayat 1 sampai 9-nya kan itu mengenai kejatuhan manusia. Iya kan? Ketika mereka yang ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada hari sejuk bersembunyilah manusia. Ya ini poin penting nih. Jadi bersembunyinya ini sebetulnya udah hilang nih kita ini sebetulnya kan. Nah, tetapi kemudian 9-nya ini, wah ini sebetulnya ayat yang menjadi kalau menurut saya memanggil. Tetapi Allah memanggil manusia dan berfirman. Berarti ini inisiatif dan anugerahnya. Ini satu yang saya renungkan. Beberapa hari lalu sempat terlintas ini Pak. Tetapi kemudian Pak malam hari ini kan dengan teman-teman Pak Heru tadi juga
Andi sendiri juga tadi sebutkan bahwa semata-mata ya, anugerah. Ternyata saya diingatkan, oh klik loh, ternyata tetapi Tuhan Allah memanggil. Poin memanggil ini loh Pak. Iya, memanggilnya ini. Jadi sebetulnya kita tuh memang nggak bisa. Kalau Tuhan nggak berinisiatif, Tuhan tidak memanggil manusia. Betul. Ya. Jadi ayat ini kemudian begitu apa ya? Begitu menjadi apa ya? Klik hidup gitu loh, Pak. Ngerti maksudnya apa ini? Yes. Dari paparan Bapak dan Pak Heru tadi. Yang tadinya ini hanya lewat begitu saja. Tetapi Tuhan Allah memanggil, tetapi kok wah ini klik. Gitu, Pak. Jadi kembali lagi adalah anugerah dan anugerah ya. Yes. Gitu, Pak. Dan introspeksi bagi kita bahwa kita memang ya kemurahan Allah kalau kita bisa mengenal. Kita tertemplak saat ini pun. Begitu kira-kira. Iya. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi memang aslinya kita ini adalah kedagingan. Aslinya kita. Makanya kalau mau, tadi saya bilang kita kalau mau jujur, sebetulnya aku tidak mencari Allah. Aku mencari sesuatu dari Allah. Kalau mau jujur ya. Jadi kalau tadi dikatakan kesungguhan kita apa? Ya kedagingan itu kesungguhan kita. Kesungguhan kita ini kedagingan kita. Jadi apa itu kesungguhan? Kesungguhan yang sesungguhnya adalah Allah yang mencari kita. Itu kesungguhan yang kesungguhan. Kesungguhan yang benar-benar kesungguhan. Bukan aku yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan yang sungguh-sungguh mencari kita. Itu sudah clear. Artinya apa? Memang tidak ada manusia mencari Allah, itu tidak ada. Ya, jadi kalau tadi koreksi diri itu bukan apakah aku sudah sungguh-sungguh mencari Allah? Jawabannya apa? Tidak. Aku tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Itu jawabannya. Lalu yang benar bagaimana? Allah yang mencari saya. Sehingga saya, anak yang hilang ini boleh ditemukan. Itu poinnya. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri saya. Enggak ada. Ya. Makanya itu pemungut cukai. Kenapa pemungut cukai itu kok yang diterima? Bukan karena pemungut cukai merasa dirinya baik. Dan dia sudah sungguh-sungguh. Tidak, dia justru sadar dia orang yang tidak layak. Nggak pantas di hadapan Tuhan. Jadi bukan kita ini sekarang bagaimana saya menempatkan diri saya supaya saya layak untuk diterima Allah. Tidak. Anda tidak bisa menempatkan diri Anda untuk layak diterima Allah. Karena kita semua tidak layak. Karena kita tahu orang Farisi yang ditolak Allah, orang pemungut cukai yang diterima, maka aku mau menempatkan diriku sebagai pemungut cukai supaya aku diterima Allah. Yaitu sama aja dengan menganggap dirimu sudah menjadi orang yang patut diterima Allah kan? Kalau Anda menempatkan diri Anda sebagai pemungut cukai, berarti Anda ini kan motivasinya sudah, saya biarlah
sebagai seorang yang patut diterima Allah. Bagaimana supaya saya patut diterima Allah? Ya saya mau jadi pemungut cukai. Sedangkan yang tidak patut diterima Allah siapa? Orang Farisi. Saya nggak mau seperti orang Farisi itu. Brengsek itu. Orang yang baik itu adalah pemungut cukai. Itu dia yang baik. Orang Farisi brengsek. Loh, berarti kan menempatkan saya sebagai orang baik kan? Tanpa sadar itu kita sudah seperti itu. Padahal orang pemungut cukai tidak pernah merasa dirinya orang baik. Paham? Jadi sebetulnya saudara dan saya diterima Allah bukan karena hatiku baik. Saya malah berpikir begini sekarang. Malah kalau zaman sekarang ini, kan kita bilang toh, orang yang diterima Allah adalah pemungut cukai. Mari kita semua jadi pemungut cukai yang diterima Allah. Malah mungkin malah kebalik. Orang sekarang yang dianggap brengsek adalah orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak layak di hadapan Allah. Jadi kelihatannya kok orang zaman sekarang ini adalah yang diterima Allah adalah orang yang menyadari dirinya adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Ya ini cuma sekedar saya apa ini namanya, bertesis dan antitesis. Dan maksud saya adalah kita tidak pernah menempatkan diri untuk layak diterima Allah. Tidak pernah. Tahu nggak? Mari kita sekarang menjadi seorang pemungut cukai. Itu berarti Anda yang sudah menempatkan diri untuk layak diterima Allah sebagai pemungut cukai. Bukan Anda yang menempatkan diri Anda untuk layak diterima Allah. Saya sama sekali tidak layak. Dan sepatutnya saya memang tidak diterima oleh Allah. Sepatutnya. Kalau saya sampai diterima Allah itu karena belas kasihannya. Bukan karena Anda lebih baik dari orang Farisi ahli Taurat. Bukan karena Anda lebih tulus hatinya dibandingkan ahli Taurat dan orang Farisi. No. Hatinya pemungut cukai bisa hancur seperti itu. Itu karena pekerjaan Tuhan juga. Ya toh, itu bukan pekerjaan pemungut cukai menghancurkan hatinya. Yang menghancurkan hatinya siapa? Tuhan. Oke, kiranya ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Oh, sudah jam 9 lebih. Sampai kaget. Ya, puji Tuhan ya. Baik. Siapa lagi yang mau bicara? Kalau mau tanya saya, Pak. Silakan, Pak Andrew. Pak, kan saya sering meneliti, mencermati setiap pendeta, misalnya nih dari GBI, caranya khotbahnya begitu-begitu aja gitu loh. Nanti kalau misalnya dari GSKI, GAC begitu-begitu doang. Apakah itu adat istiadat pengajarannya atau memang kemampuannya sampai di situ, Pak? Kan sebetulnya kan kalau di dalam mengajarkan firman Tuhan kan sangat luas sekali gitu loh. Kenapa kok hanya mengulangi itu ajaran itu, mengulangi lagi, tetapi tidak lebih dalam gitu, Pak. Jadi apakah saya salah menganalisa, apa tidak boleh menganalisa, Pak?
Begitu Pak, mohon penjelasannya Pak. Baik. Wah, saya takut ini. Kalau sudah menyebut nama gereja nanti saya bisa dituntut nih. Apa-apa. Gerejanya Darmius, Pak. Ya, saya cuma guyon aja. Ya, kalau begini ya, menurut saya itu kalau kita bisa terus menggali firman, itu juga anugerahnya. Itu karena juga pekerjaan Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita. Itu bukan karena kita lebih baik atau lebih pinter atau lebih hebat atau enggak. Saya dari awal saya belajar teologi, ternyata saya baru sadar saya ini orang yang benar-benar bodoh di dalam belajar teologi. Kalau sampai Tuhan kasih saya kebenaran demi kebenaran, itu bukan karena kepandaian saya. Itu karena Tuhan yang mencelikkan mata rohani saya. Dan puji Tuhan ya, saya sendiri sadar dalam kemampuan saya yang amat sangat terbatas ini. Tuhan terus membukakan rahasia-rahasianya dalam hidup saya yang di mana saya juga tidak mampu untuk menemukan kebenaran itu dari usaha saya sendiri. Tidak mampu. Saya sudah membuktikan bahwa saya bisa mengenal reform itu bukan karena kepandaian saya. Saya dulu asli Arminian. Ya, dan asli karismatik yang fanatik habis-habisan. Bagaimana saya sampai bisa sadar seperti sekarang kalau bukan pekerjaan Tuhan. Jadi ini bukan pekerjaan manusia. Saya betul-betul sadar. Ini bukan pekerjaan manusia. Tuhan yang berkarya dan merubah hidup saya. Ya, puji Tuhan. Jadi doakan aja Pak Andrew. Hamba-hamba Tuhan itu siapa tahu Tuhan nanti tiba-tiba mencelikkan mata rohani mereka dan mereka mengerti kebenaran. Ya. Terima kasih Pak. Saya juga menjaga diri supaya tidak sombong, tidak jatuh dalam kesombongan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, kita akan tutup dalam doa. Saya minta yang pimpin doa adalah Pak Darmius ya. Boleh pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan. Jika sampai saat ini Tuhan, kami juga diajarkan lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Ya. Kembali kami juga ditegur, kembali juga kami diingatkan mengenai kedagingan kami, kesalahan-kesalahan kami selama ini. Terima kasih Tuhan, itu anugerah daripadamu, kebaikan daripadamu. Biarlah juga teman-teman yang mendengar, biarlah juga acara ini ya Tuhan menjadi berkat bagi lebih banyak lagi masyarakat ya Tuhan. Sehingga kami dan semuanya semakin diperbaharui Tuhan untuk pengenalan akan Kau. Terima kasih Engkau sudah memberikan hikmat lebih kepada Pak Andi sebagai pembina dalam acara ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang terus bertumbuh dan semakin diperbaharui dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Allah yang sesungguhnya, Allah yang betul-betul Allah ya Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah ini Tuhan. Engkau terus memberkati acara ini ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan acara ini begitu berdampak luas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali malam hari ini kami berdoa di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya, amin.